Ini dia dongle killer under 200.000. Kenalin bro, Vio JA11. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan dan kali ini gue pengen membahas mengenai dongle DAC murah dari Vio. Ya, gue nggak tahu kenapa ya Vio lagi kesambet apa buat dongle under 200.000. Biasanya tuh Vio tuh kalau ngebuat dongle yang paling singkat gue ya, kalau yang paling murahnya itu adalah di 500 ribuan ya. Nah, ini tuh dia ngebuat namanya dongle tapi under 200.000 loh bro. Gila nggak tuh? Nah, emang sehebat apa sih dongle-nya ini? Langsung aja gue bahas. Let's go. Wush. Oke, untuk yang pertama gue bakal membahas mengenai packaging terlebih dahulu. Untuk packaging sebenarnya sih, ya gimana ya? Gue nggak mau bahas sih sebenarnya. Cuman plastik aja biasa kayak gini dengan tulisan Vio dan logo Vio gitulah. Dan juga Jet Audio JA11 ya. JA itu singkatan dari Jet Audio ya bro ya. Dan di sini tuh nggak dijelaskan mengenai kayak spesifikasinya ataupun hal semacamnya. Cuma tulisan kayak gini doang bro. Nggak ada informasi yang memberitahukan mengenai spek ataupun detail dari si JA11-nya ya bro ya. Ini tuh kayak ingetin gua sama kayak kalau lu beli kabel apa sih USB gitu ya kayaknya dari counter HP pinggir jalan ya kan, kayaknya hampir sama gitu packagingnya, tau gak sih lu. Tapi untuk under 200.000 packaging kayak gini ya gimana ya, gue maklumin sih sebenarnya walaupun kesannya kayak murah. Ya emang murah sih, gue akuin sih. Dan untuk dalamnya sendiri di sini kita cuma dapat namanya dongle-nya sendiri. Nah, ini dongle-nya dan juga namanya buku kertas sih kayak gini bro ya. Yang mana ini tuh kayak bahasa Cina gitu, nih kayak cuman kayak service apa segala macam gitu, dan ini kayak quick start guide-nya gitu ya bro ya. Nah, tuh bisa lihat. Dimana ini tuh cuman kayak dijelaskan sedikit singkat aja sih bro, yang dimana itu kayak jarang gue pakai sebenarnya. Oke, untuk packaging jujur gua nggak bisa kasih nilai banyak, tapi mengingat ini harganya under 200.000, gue mungkin bisa kasih nilai ya mungkin 6/10 lah ya bro ya, biar sadis-sadis banget lah ya. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go. Oke bro, untuk warna di sini gue pilih yang warna hitam dengan list warna merah seperti ini. Yang dimana ini tuh ada juga untuk opsi pilihan yang warna silver dengan list biru muda atau Tosca gitulah. Dan kesannya gue lihat dari si dongle ini itu bener-bener wow banget sumpah. Dengan bahan dari aluminium magnesium alloy untuk metalnya, untuk bahan dia punya bagian sininya dan sininya itu dibuat dari aluminium magnesium alloy, dan untuk namanya dia punya kabel itu terbuat dari nama kabelnya itu adalah high purity oxygen free palladium plated copper. Ya gila nggak tuh, palladium bro, free palladium plated, gila nggak tuh, palladium loh bro. Kayak lo kalau tahu karena palladium itu apa, mungkin bisa search saja lah ya, kayak gue jelasin sini panjang lah. Intinya palladium itu adalah salah satu bahan yang mungkin bisa bikin salah satu kenikmatan lah. Gua karena shock ya untuk ngelihat dari kabelnya sih sebenarnya sumpah bro, dan tentunya dia itu sudah di sleeving bro seperti ini, jadinya memberikan kesan yang rada kokoh, dan tentunya kabelnya nggak tipis ya bro, ini rada tebal yang dimana bener-bener ngasih apa sih, kesan bener-bener kayak solid gitu sih bro. Jujur aja ini kesannya solid ya. Dan untuk under 200.000 di sini jujur untuk namanya dia punya desain and build quality, untuk 200.000 ini memiliki kesan yang keren dan juga memiliki build quality yang cukup bagus menurut gua. Dan untuk desain dan build quality di sini jujur gue bisa kasih nilai 10 aja. Kenapa ya? Kenapa kuat perfect gitu ya? Harganya ini under 200.000 lo bisa dapat dongle DAC build quality kayak gini, udah worth it bro. Jujur aja nih bro ya. Kenapa? Karena gue di sini jujur gue ada namanya dongle lain, ini under 100.000, gue lupa apa 100.000 gitu. Gue ada namanya J3 Labs Elin ya di sini, dan juga namanya JM644 mm. Gue bukan JM6 Pro ya.
Walaupun dari bahan metal juga, tapi jujur ya Bro, untuk bahan metal dia punya ini rada lebih solidan punyanya si Vio ya Bro ya. Ini juga walaupun dari metal, tapi jujur aja untuk dia punya metal itu kayak yang ini tuh lebih solid. Gue nggak tahu kenapa ya, kayak iya, ya kalau pasti kan sih ya kayak kesannya tahu lah ini rada gimana gitu. Dan untuk dia punya namanya sleeving atau kabelnya juga di sini tentunya Vio itu bisa kelihatan di mana sleevingnya lebih niat dan juga lebih tebal seperti itu ya Bro ya. Dan ya tentunya seperti itu saja, dan lanjut gue bakal membahas mengenai fitur. Let's go. Untuk fitur di sini, jujur gue rada shock sama namanya si dongle DAC Vio JA11-nya ini, gue nggak bohong. Dengan under 200.000, fiturnya ini cukup banyak dan cukup bermanfaat bagi gue, dimana dia ini yang fitur pertama dia itu tentunya support dengan mic. Dan ini adalah rekaman menggunakan mic dan juga DAC dari Vio JA11-nya. Gimana? Keren kan? Fitur keduanya ini dia support dengan UAC mode. Iya benar ya Bro ya, dia bisa UAC mode. Dimana untuk UAC mode ini itu kalian bisa atur di namanya aplikasinya, namanya adalah Vio Control yang bisa kalian download di Play Store. Dimana UAC mode ini itu berfungsi untuk namanya kalau kalian colok ke konsol game kalian. Jadi mungkin kalau kalian bingung kali ya, kalau pas colok dongle gitu ke namanya Nintendo Switch contohnya kok nggak keluar suaranya ya kan nih. Nah itu harus namanya disetting atau diubah menjadi UAC mode atau UAC-nya 1.0 atau 1.0. Tapi untuk yang kayak Android ataupun laptop segala macam itu butuh yang UAC 2.0 ya Bro ya. Jadi berbeda hal, dan ini tuh bisa diatur untuk jadi UAC mode 1.0 ataupun 2.0 ya Bro ya. Wow, itu which is hebat menurut gua. Gua kaget ada 200.000 bisa kayak gitu. Tapi dengan catatan lo harus namanya download aplikasinya. Dan untuk fitur ketiga di sini yang paling gue bisa bilang cukup juga adalah dia bisa diatur volumenya. Ya, volume gainnya ini bisa diatur. Dia bisa diatur maksimal itu 60 ya kan. Dan tentunya saat lu pengen atur misalkan jam 30, 50, berapa puluh ya kan, itu bisa ke save ya Bro ya, otomatis di dongle-nya ini kalau kalian namanya punya aplikasinya. Kenapa? Karena dia ini memiliki fitur yang namanya DSP. Nah, ini fitur yang berikutnya. Ya, dimana di sini tuh dia ada namanya fitur DSP atau Digital Signal Processor. Dan sebelumnya gue mau ngomong untuk powernya ini jujur dia tidak terlalu besar banget ya Bro ya. Tapi tidak terlalu loyo lah menurut gue. Ya untuk Anda 200.000 dengan harga segini menurut gue dengan power yang diberikan cukup oke bagi gue. Dan untuk namanya fitur yang paling wow-nya lagi menurut gua untuk namanya si Vio JA11 ini ada seperti yang gua sudah bilang ya Bro ya, ada namanya DSP atau Digital Signal Processor. Digital Signal Processor ya, dimana fungsi dari DSP ini sendiri itu adalah kalian bisa save key kalian, ya benar, bisa set custom key kalian di namanya aplikasi Vio Controlnya sendiri. Dan kalau pas kalian atur, kalian tinggal save aja atau kalian tinggal okein, dan nanti otomatis kalau kalian pindah atau colok source lain, misalnya HP lain gitu atau laptop segala macam, nah dia tuh bakal menyimpan set custom PA key yang sudah kalian setting sebelumnya. Wow banget sumpah nih, gua nggak bohong. So untuk fitur di sini gila banget dengan harga under 200.000 Bro. Gue gak bisa expect banyak, tapi sejak pas pegang Vio JA11 ini gue expect gue untuk di atasnya ini harusnya bisa support lebih banyak hal ya seharusnya. Berarti standar gue untuk kenaikan mengenai dongle itu bisa naik lagi gitu ya kan ya. Dan dengan harga segitu gue bisa kasih nilai 10 dari 10. Gila gak tuh? Dan oke, lanjut gue bakal membahas mengenai sound quality dari namanya si JA11-nya ini. Let's go. Sebelumnya gue mau info, gue nggak tahu ya Bro ya, JA11 ini juga DAC-nya ini itu dia pakai apa Bro? Kalau ini pakai CX ya Bro, ini kayak kelihatan ya ini. Dia memakai namanya CX31998 untuk DAC-nya ya kan ya. Tapi jujur, untuk namanya si JA11-nya ini, itu gue nggak tahu dia pakai DAC apa. Gue nggak nemu. Gue gak bohong, gue gak nemu dia pakai DAC. Kalau kalian tahu, coba kalian tulis di komentar. Jujur aja gue cari website aja nggak dicantumin, kayak gimana gitu ya Bro ya. Dan oke, untuk namanya dia punya suara, untuk namanya si JA11 ini menurut gue sendiri adalah tipikal yang natural to bright.
Untuk suaranya sendiri gua nggak pakai EQ ya bro ya. Di sini gua benar-benar kayak standar, gua nggak setting apa-apa. Ya pas bawaan aja kayak anggapnya kayak bawaan ya, tanpa gua setting segala macam gitu. Untuk sisi low ini gua suka dia ngebuat IM gua di mana gua memakai namanya Cu2 gua. Ya untuk pas saat gua dengarkan gua memakai Cu2 gua. Di sini sisi low dari Cu2 gue sendiri bisa dibilang dia tuh lebih bersih ya bro untuk namanya sisi low-nya. Dan yang paling gue suka lagi untuk sisi low-nya ini itu dia ngasih ya gue bilang sih bersih gitu, clean ya bro ya. Dan menambah tegas sisi low-nya, jadi kayak agak tegas sedikit untuk namanya sisi low-nya. Jadi kayak low-nya itu kayak wow, kayak bener-bener kayak ngasih ketegasan gitu ya bro ya. Bukan menambah deep ataupun menambah sisi buminya, itu kayak menambah tekanan sih sebenarnya jatuhnya sih bro. Nah untuk sisi low ini gue cuma bisa kasih skor nilai jujur 8 dari 10. Dan lanjut untuk sisi mid. Wah ini gila sih, untuk sisi midnya ini clean, maju, natural menurut gue. Karena untuk sisi midnya ini benar-benar ngasih kesan yang natural bagi Cu2 gue pas dengan pakai Cu2 gue. Dan midnya juga jadi maju dan bersih bro ya. Jadi kayak bener-bener nagih, yang dimana untuk sisi mid dari si Cu2 itu kan harusnya nggak terlalu lepas gitu, kayak mungkin ada kaitan gitu. Nah, ini kayak lebih lepas, lebih enak gitu, lebih clean gitu ya bro ya. Jadi kesannya untuk sisi midnya ini gue bisa bilang ini tuh ngasih kesan yang sangat signifikan gitu. Dan untuk sisi mid ini gue bisa kasih skor nilai 10 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sisi high. Untuk sisi high di sini karena dia netral to bright, untuk sisi high dari Cu2 itu jadi kayak nambah sparkling ya bro ya. Sedikit gitu, tapi nggak banyak sih, sedikit aja gitu menurut gua. Tapi nggak sampai membuat si Cu2 gua tuh menjadi tipikal yang bright sekali ataupun pedas gitu ya. Jadi kayak ngesannya itu kayak lebih kerapi aja untuk sisi high-nya ini. So, itu untuk sisi high-nya, dan sisi high-nya gue bisa kasih skor nilai 8 dari 10 aja. Nggak aja sih, emang gede tuh nilainya 200.000 bro, under tuh. Dan lanjut untuk taktikal ini tuh menurut gua mantap ya bro ya. Dia nambah sisi staging, detail jadi lebih clean dan bersih. Walaupun memang kekurangannya ya dia masih rada tidak bisa memisahkan layering atau separasinya itu jadi terarah gitu. Nggak terlalu lah bro ya. Under 200.000 tidak bisa expect banyak-banyak, tapi cukup oke aja lah. Untuk namanya teknikal di sini gue bisa kasih skor nilai ya jujur aja ya 7 dari 10 aja bro ya. Dan untuk namanya perbandingan, gue jujur gue cuma ada namanya si J3 Audio Labs ini Elin, dan juga JM6 biasa yang 44. Perbedaannya yang paling kerasa adalah kalau si Elin dan JM6 ini itu kesannya ada netral to warm atau netral slightly warm. Dimana untuk si JS Bass ini tuh lebih ke arahnya tuh yang natural to bright ya bro ya. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda, lo suka yang ada bright ataupun yang warm gitu bro. Dan memang jatuhnya sih itu ke selera masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah fiturnya yang jauh banget coba. Ini itu nggak bisa diatur di aplikasi apapun ya. Gue nggak tahu ya bro, kalau ada coba tulis di komentar. Tapi jujur ya bisa sih kalau kayak setting EQ gitu ya, itu dari aplikasinya. Tapi kalau kayak setting kayak aplikasi video controlnya itu nggak ada bro, karena ini seinget gue nggak ada namanya DSP nya bro ya. Dan tentunya yang paling gue suka lagi adalah si JS Bass ini itu dia support mic ya, walaupun si Elin ini juga ada support mic-nya sih. Dan tentu untuk build quality ini jujur gue nggak tahu kenapa gue masih pilih build quality-nya dari si JA11 ini, kayak lebih solid dibandingkan dengan dua pesaingnya bro. Ini J3 Elin ya, lo bisa lihat ini tipis ya bro ya, dan ya ada ringkih. Dan untuk namanya si JM6 ini gue nggak tahu kenapa untuk bagian dia punya metal itu kayak rada kopong gitu ya, kayak rada kosong aja, kayak rada kurang solid aja. Dan itu aja, dan gue mau kasih tahu untuk harga dari namanya si JS Bass ini itu dihargai dengan harga 189.000 ya, under 190 malah. Dan ngasih fitur seperti itu, kualitas suara seperti itu menurut gue super worth it banget. Malah ini bisa dibilang killernya dongle under 200.000. Dan itu aja menurut gue. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Whoosh.